Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction Noi hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat pastinya ya. Amin. Oke, kali ini Noi mau lihat satu video dari channel Dunia Seleb. Kagum nasionalis full Cina di Indonesia. Lebih cinta negaranya ketimbang Cina Malaysia. Jadi ini tentang Malaysia. Jadi ini tentang ras Tionghoa yang ada di Indonesia dan di Malaysia ya. Tanya dong, aku mau Oke, pulang ke langsung rumah. aja lihat Kira-kira videonya lewat mana sama-sama. ya? Mau ke rumah? Oke. Mau pulang ke rumah? Lewat mana? Berapa bahasa? Oh, bahasa pasar. Bahasa pasar also kan? Saya sudah lapar. Nak pergi makan tak? Okey. Oke, Bang Mengapa Akmal. orang Cina, Indonesia, dan Malaysia beda? Jawabannya Ini ya. jawabannya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling percampuran mempengaruhi. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja orang disebut Indonesia orang ya, walaupun Indonesia. beda ras. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Di situ Melayu. letak perbedaannya. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah Merinding ya, bingkai merinding ya. NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, Bertanah bangsa Indonesia. Indonesia, diperkuat Tanah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Tionghoa Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua ya, nama, bener ya, nama namanya ada Indonesia dua dan ya. Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan Tetap nama ya. dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Tante. Halo. Guntur. Guntur siapa? Macan kan udah. Macan. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Mereka sangat idealis, lahir besar dan Oke. mati di Indonesia. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am I am Indonesia. Indonesian. And I will always be. Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina, Malaysia, dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek, Cina, Malaysia, dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ada sih yang di chat awal-awal doang. Gak lama kemudian mereka nggak read kita lagi, mereka nggak balas chat kita lagi. 母亲是在哪一个学校教书？是马来学校吗？马来学校的小学，他应该有他自己的想法。我觉得，因为华小比普通的马来学校。 Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi Ini antara percampuran penduduknya? ya. Percampuran Tak ras. jarang mereka jadikan contoh jika Cina di Indonesia lebih cinta kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya. Mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar. Menurut data statistik di ASEAN, Indonesia berada di posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Sementara di posisi kedua Thailand dengan banyak angka 7,2 juta, Malaysia dengan 6,9 juta.
Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Tergantung Cina Surabaya ya, mereka tinggal. Saya Medok bahasa Jawanya ya. Apakah dia ingin anak-anaknya memiliki nama keluarga China ya, yang sudah gausa itu tidak terlalu penting baginya. Ciri khas budaya dan fisiknya tetap tidak berubah, tetapi penjiwaan dan cara hidup mereka sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya dan memiliki logat Jawa yang kental. Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Hal ini tidak ubahnya seperti orang Sunda punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya sebagaimana biasa dan umum terjadi. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra, atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jungguo, 蔬果口语大比较 ，Go！ Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan beradaptasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan mulai meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesehariannya. Orang Tionghoa Malaysia menggunakan bahasa Mandarin dengan sering, terutama berbicara kepada sesama mereka. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia umumnya sudah banyak yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan atau Kristen Katolik. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia mayoritas Buddha dan Konghucu. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jika ada penambahan, silakan diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Oke, jadi perbedaan Tionghoa di Indonesia dan di Malaysia itu jelas sangat jauh berbeda ya guys ya. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kita itu orang Cina, tapi jarang yang bisa bahasa Cina alias bahasa Mandarin ya, bahasa ibu mereka gitu. Sedangkan kalau di Malaysia, bahkan mereka masih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Mandarin dalam percakapan sehari-hari ataupun sesama mereka gitu ya, sesama ras Tionghoa gitu. Kalau di Indonesia itu banyak ya orang Cina, tapi banyak juga yang nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Malah kebanyakan gini, kalau Cina yang berasal dari Surabaya, biasanya bahasa Jawanya lebih kental gitu, lebih kalau bahasanya lebih medok gitu ya. Bisa dikenalin banget gitu kalau orang Cina dari Surabaya itu ya, medoknya bener-bener gitu ya. Cowoknya bener-bener gitu. Perbedaannya di situ ya. Kalau orang Cina di Indonesia dipanggil Cina itu marah guys, karena merasa diras gitu ya, rasis gitu ya. Karena mereka udah ngerasa tuh kita itu orang Indonesia gitu, jangan pakai panggil-panggil Cina gitu lah ya. Tapi emang bener sih ya, zaman semakin kemari gitu ya, kayaknya udah nggak ada batasan sih antara orang Cina sama orang Indonesia asli gitu ya. Kita semua kayaknya berbaur aja gitu, nggak ada perbedaan. Malah teman gue juga banyak yang orang China gitu ya, ya biasa-biasa aja gitu. Dan nggak ada perbedaan sih. Memang sih nama mereka punya dua nama biasanya ya, nama Indonesia dan nama Cina-nya gitu ya, kayak Wijaya biasanya itu tuh nama-nama orang Cina tuh.
Terus ya tadi yang dibilang ya Ciputra itu biasanya nama-nama orang Cina, tapi ada nama Cina aslinya Ong Kailun apa gitulah, pokoknya begitulah ya. Terus lagi kalau di Malaysia sekolahnya pun dibedain gitu, ada sekolah Cina khusus gitu. Jadi mereka itu bersekolah biasanya di sekolah Cina itu ya. Kayaknya terkesannya gimana ya? Ada batasan gitu ya guys ya. Kalau di kita kan mau orang Cina, mau orang Jawa, mau orang Tegal, satu kelas bahkan ya ada gitu ya. Zaman sekolah dulu waktu SMA ya ada tuh orang Cina. Tony Hermawan, ya nggak tahu nama Cina siapa, tapi Markus Kurniawan tuh ya, disebut tuh nama lu Markus sama gua. Itu mereka orang Cina gitu banyak kan. Tapi ya berbaur aja, nggak ngerasa dia itu orang Cina gitu. Karena memang aslinya dari Jawa, lahir di Jawa, walaupun orang tuanya tuh orang Cina asli gitu ya guys ya. Dan juga soal kepercayaan ya, kalau Cina di Indonesia memang udah banyak yang menganut kepercayaan agama Kristen, Katolik ataupun Protestan gitu ya. Biasanya kalau Cina yang benar-benar masih asli itu dari Cina daratan sana, biasanya agamanya itu kan kalau nggak Buddha, Konghucu. Nah begitupun di Malaysia masih banyak penganut agama Konghucu dan Buddha itu ya Cinanya gitu. Kalau di Indonesia tuh udah jarang gitu ya. Kebanyakan mereka tuh identiknya orang Kristen gitu. Terus juga pantesan aja ya kalau orang luar itu ya ke Indonesia itu, apalagi menjadi warga negara Indonesia itu ya udah merasa seneng banget gitu, karena mereka itu ya nggak dibedain gitu. Jangankan orang Cina gitu, orang Argentina, orang apa gitu yang udah berubah jadi warga negara Indonesia juga tetap aja sebutnya orang Indonesia gitu ya. Mungkin beda kalau kayak zaman dulu, memang masih ada batasan sih Cina. Orang lokal dan orang Cina itu masih ada batasan, tapi kayaknya semakin zaman semakin maju tuh kayaknya udah nggak ada perbedaan sih kalau di Indonesia ya. Tapi seperti yang dijelaskan tadi sama Mimin, kalau di Malaysia mungkin masih sampai sekarang masih kayak gitu. Memang patut bangga ya, jiwa nasionalis orang Cina di Indonesia itu lebih oke ya dibanding di Malaysia. Mereka nggak ngerasa dibedain, dan juga mereka tidak menghilangkan asal usul mereka dari Cina gitu ya. Tapi untuk jiwa nasionalis, mereka adalah bangsa Indonesia gitu ya. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras itu ya, tetap aja satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Jempol emang Indonesia ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noindut. Terima kasih banyak. Semoga video ini menambah wawasan bagi kita semua ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe juga buat channel Dunia Seleb, karena di channel itu begitu banyak informasi-informasi menarik yang bisa menambah wawasan untuk kita semua. Oke, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.